Guys, hampir pasti lo pernah punya kenangan di restoran ayam cepat saji dengan logo kakek tua bernama Colonel Sanders ini. Entah itu kenangan makan bareng keluarga, ngerayain ulang tahun bareng temen, atau sesimpel nggak sengaja kena add-on kaset album musik plus seporsi nasi ayam crispy. Nah, selama lebih dari 40 tahun, KFC bukan cuma resto ayam goreng. Dia udah jadi institusi, tempat ulang tahun anak-anak generasi 90-an sampai 2000-an. Menu wajib pas gajian, merek yang saking dominan orang Indonesia manggil semua ayam goreng tepung crispy dengan sebutan kayak KFC. Tapi belakangan ini ada yang berubah. Laporan keuangan tahun demi tahun nunjukin warna merah, gerai-gerai tutup satu persatu. Karyawan yang di PHK mencapai ribuan orang. Utang menumpuk sampai perusahaan harus jual aset dan restrukturisasi pinjaman. Nah, perusahaan yang pertama kali masuk Indonesia tahun 1979 ini yang sempat jadi pemain tak terkalahkan di kategori ayam goreng cepat saji, sekarang lagi berjuang buat nggak tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa KFC beneran diambang bangkrut? Atau ini cuman fase yang bakal bisa dilewati karena bisnis naik turun? Hari ini gue bakal bedah tuntas tentang menurunnya pamor KFC di Indonesia. Dari kejayaan 4 dekade sampai deretan angka rugi yang terus membengkak, dan apa aja faktor yang bikin raksasa ini goyah. Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum ngomongin nasib KFC hari ini, lo perlu tahu dulu gimana KFC bisa jadi sebesar ini di Indonesia. KFC pertama kali masuk Indonesia lewat tangan Dick Gelael, pengusaha yang sebelumnya udah punya bisnis pasar swalayan sejak 1957. Tahun 1978, Gelael ngebeli hak waralaba tunggal KFC untuk seluruh Indonesia dari Kentucky Fried Chicken Corporation, Amerika Serikat. Nah, setahun kemudian, Oktober 1979, gerai KFC pertama resmi buka di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Responnya luar biasa, guys. Antusiasme masyarakat bikin Gelael langsung ekspansi ke kota-kota besar lain, kayak di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Nah, tahun 1990, Salim Group, salah satu konglomerasi terbesar Indonesia, masuk sebagai pemegang saham utama lewat PT Fast Food Indonesia. Kombinasi modal besar dari Salim Group dan jaringan bisnis Gelael bikin ekspansi KFC makin agresif. 3 tahun setelahnya, pada 1993, perusahaan resmi melantai di bursa saham. Nah, kenapa KFC gampang banget diterima di lidah orang Indonesia, guys? Jawabannya sederhana. Ayam dan nasi. Kombinasi yang udah akrab banget di budaya makan orang Indonesia jauh sebelum burger atau menu barat lain masuk. Nggak perlu edukasi pasar yang ribet. Nggak perlu beradaptasi dengan selera. Orang Indonesia tinggal coba sekali aja menunya dan langsung ngerasa kalau ini adalah comfort food. Nah, dalam beberapa dekade, KFC berkembang jadi pemain dominan di kategori ayam goreng cepat saji. Rivalnya, McDonald's yang masuk belakangan di 1991 justru lebih dikenal lewat burger, bukan ayam. Artinya, di kategori spesifik ayam goreng, KFC nyaris nggak punya tandingan sepadan buat waktu yang sangat lama. Selama bertahun-tahun, grafik KFC di Indonesia terus menanjak. Tahun 2015, KFC punya sekitar 540 gerai di seluruh Indonesia. Angka ini terus bertambah dan puncaknya tercatat di akhir tahun 2023, 762 gerai yang tersebar di 172 kota dan kabupaten, didukung hampir 16.000 karyawan. Ini bukan cuma soal jumlah gerai, ini soal betapa dalamnya KFC nempel di keseharian orang Indonesia. Gerai KFC nggak cuma ada di mal-mal besar, tapi juga di kota kecil yang jauh dari ibu kota provinsi. Menu ulang tahun anak-anak, menu rapat kantor, menu buka puasa, KFC ada di semua momen itu. Nah, secara sekilas, semua kelihatan baik-baik aja, guys. Perusahaan gede, berpengalaman puluhan tahun, didukung 2 konglomerasi kuat, Gelael dan Salim. Rasanya nggak ada alasan buat khawatir. Tapi, kalau kita gali lebih dalam laporan keuangannya, sebenarnya ada retakan yang udah muncul jauh sebelum orang-orang mulai sadar. Ini bagian yang penting dan sering dilewatkan orang. KFC Indonesia sebenarnya udah merugi bertahun-tahun sebelum masalah besar yang bakal gue bahas nanti. Saat pandemi COVID-19 menghantam tahun 2020, KFC terpaksa menutup puluhan gerai karena pembatasan sosial dan sepinya pengunjung. Nah, perusahaan mencatat rugi 377,18 M di tahun itu. Setahun berikutnya, 2021, rugi lagi 370 miliar. Bahkan di tahun 2023 yang justru jadi tahun dengan jumlah gerai terbanyak sepanjang sejarah perusahaan, KFC tetap
tetap mencatat rugi 415,65 miliar. Artinya apa? Jumlah gerai yang terus bertambah nggak otomatis berarti bisnisnya sehat. Ekspansi jalan terus, tapi di balik layar, biaya operasional, tekanan margin, dan perubahan pola belanja masyarakat pasca pandemi udah menggerus profitabilitas perusahaan. Ibaratnya nih guys, lo lihat rumah dari luar catnya masih keren, tapi fondasinya udah mulai retak. Orang cuman sadar pas dindingnya beneran runtuh. Nah, buat KFC, dinding itu mulai runtuh di akhir tahun 2023. Oktober 2023, penjajahan Israel di Palestina meletus lagi dengan skala yang jauh lebih besar, genosida. Nah, gelombang simpati global ke Palestina memicu seruan boykot terhadap brand-brand yang dianggap punya afiliasi dengan Israel atau mendukungnya secara tidak langsung, termasuk merek-merek asal Amerika Serikat. KFC sebagai brand asal Amerika kena imbas langsung. Direktur Fast, Wahyudi Martono, mengakui seruan boykot berdampak nyata ke beberapa daerah kantong penjualan mereka seperti Aceh, Bandung, Padang, dan Pekanbaru. Angkanya brutal. Pendapatan semester 1 2024 dikabarkan anjlok dari 3,1 triliun di semester 1 2023 jadi 2,48 triliun. Bahkan sampai kuartal 3 2024, penjualan turun 22,3% sepanjang tahun berjalan dari 4,62 T di 2023 jadi hanya 3,59 T. Rugi usaha membengkak jadi 585,3 miliar rupiah. Ini 4 kali lipat lebih besar dari rugi usaha tahun sebelumnya yang cuma 146,6 miliar rupiah. Dampaknya nggak berhenti di angka pendapatan. Sampai September 2024, KFC terhitung udah menutup 47 gerai dari 762 unit di akhir 2023, jadi tersisa 715 unit. Karyawan berkurang sekitar 2.200-an orang dari hampir 16.000 jadi 13.700-an orang. Manajemen sendiri berusaha jujur soal posisi mereka. Anthony Salim, komisaris utama Fast, menyebut penurunan kinerja bukan cuma soal boykot, tapi campuran beberapa faktor eksternal, termasuk kenaikan harga komoditas pangan global. Ini penting buat dicatat ya, karena artinya boykot bukan satu-satunya penyebab, tapi jadi pemicu yang mempercepat dan memperbesar luka yang sebenarnya udah ada dari sebelumnya. Masuk 2025, 5 tahun pasca pandemi, tekanan itu belum juga reda. Semester 1 2025, KFC masih rugi 138,7 M, meskipun angka ini sebenarnya menyusut dibandingkan rugi periode yang sama tahun sebelumnya 348,8 M. Tapi, penyusutan rugi ini datang dengan harga yang cukup mahal. Untuk bertahan, manajemen mengambil langkah yang cukup drastis. Sampai September 2025, KFC menutup 19 gerai tambahan dan mem-PHK sekitar 400 karyawan. Perusahaan bahkan harus mengkonversi utang jangka pendek jadi fasilitas jangka panjang buat meringankan beban bunga. Buat dapat dana segar, mereka juga jual 15% saham anak usahanya PT Jagonya Ayam Indonesia senilai 54,4 M, ditambah private placement senilai 40 M di Juni 2025. Direktur Fast, Wahyudi Martono, berterus terang soal posisi mereka. Katanya, kami harus lebih selektif memilih lokasi gerai agar tidak lagi merugi. Guys, ini bukan lagi soal ekspansi, ini soal bertahan hidup. Dan begitu tahun 2025 ditutup, angkanya keluar utuh. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, KFC mencatat rugi bersih 366 M sepanjang 2025. Meski begitu, angka ini sebenarnya turun 54% dibanding rugi tahun sebelumnya yang mencapai 796,7 M. Pendapatan tercatat 4,88 triliun, naik tipis dari 4,87 triliun di tahun 2024. Perusahaan juga berhasil menekan beban pokok penjualan jadi 1,99 triliun dari sebelumnya 2,03 triliun. Tapi di sisi lain, total gerai terus menyusut jadi 690 unit di akhir 2025. Angka ini turun dari 715 gerai di akhir 2024. Jumlah karyawan berkurang 1.440-an orang dari 13.100 jadi 11.600-an orang. Dari sisi neraca, total aset perusahaan 4,94 triliun dengan liabilitas atau utang mencapai 4,51 triliun dan ekuitas setara 435,8 miliar. Coba lo bayangin rasio itu. Dari total aset 4,94 triliun, hampir 91%-nya adalah utang. Ruang gerak keuangan perusahaan buat menghadapi guncangan berikutnya jadi sangat tipis.
Ada beberapa faktor yang saling bertumpuk dan bikin KFC jatuh ke posisi sekarang. Pertama, guncangan geopolitik yang berkepanjangan. Boykot yang dipicu isu penjajahan Israel di Palestina bukan cuma tren viral sesaat kayak biasanya. Ini berlangsung dari akhir 2023 sampai 2025, bahkan hingga sekarang saat video ini dibuat. Untuk bisnis F&B yang marginnya udah tipis, 2 tahun tekanan penjualan yang konsisten itu setara dengan pukulan telak yang terus-menerus, bukan cuma satu kali hantaman. Faktor kedua, fondasi yang sudah rapuh sebelum krisis. Ini yang bikin kasus KFC beda dari brand viral yang jatuh gara-gara konsumen udah nggak FOMO lagi. KFC udah merugi sejak 2020, jauh sebelum isu boykot muncul. Artinya, boykot cuman mempercepat dan memperbesar masalah struktural yang sebenarnya udah ada. Biaya operasional yang tinggi, tekanan margin pasca pandemi, dan model bisnis yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan pasar. Ketiga, daya beli kelas menengah yang melemah. Sama kayak banyak bisnis F&B lain di Indonesia, KFC juga kena dampak pelemahan daya beli kelas menengah bawah pasca pandemi. Target pasar utama mereka, keluarga dan anak muda urban, adalah segmen yang paling sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan penghasilan real. Ketika masyarakat harus lebih hati-hati belanja, makan di luar dengan harga menengah jadi salah satu pos pertama yang dipangkas. Keempat, kompetisi yang makin padat. Dulu di kategori ayam goreng cepat saji, KFC nyaris nggak punya rival sepadan. Sekarang situasinya berubah total. Brand lokal seperti Rich's Factory dengan konsep pedas kejunya, atau pemain baru seperti Almas Fried Chicken yang berhasil buka lebih dari 70 gerai dalam kurang dari setahun, ikut menggerus pangsa pasar yang dulu didominasi KFC. Belum lagi McDonald's yang terus agresif dengan strategi promosi dan kolaborasi brand termasuk ayam pedasnya, plus puluhan pemain kelas menengah lain yang menawarkan rasa serupa dengan harga lebih kompetitif. KFC nggak lagi bertarung sendirian di podium. Podiumnya sekarang penuh sesak. Kelima, beban struktur bisnis yang berat. Berbeda dari model franchise ke mitra kecil, kayak yang sering kita bahas di brand lain, mayoritas gerai KFC dijalankan langsung oleh PT Fast Food Indonesia sebagai pemegang lisensi tunggal, bukan disebar ke ratusan investor independen. Artinya, setiap kerugian operasional gerai langsung membebani neraca perusahaan induk secara utuh. Nggak ada mitra lain yang menyerap sebagian resikonya. Semua beban itu ditanggung satu entitas korporat. Nah, ketika kombinasi 5 faktor ini terjadi bersamaan, boykot panjang, fondasi rapuh, daya beli melemah, kompetisi padat, dan beban struktur yang terpusat, hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang. Rugi berkepanjangan, gerai berguguran, dan utang yang terus menumpuk. Tapi tunggu, sebelum lo langsung menyimpulkan KFC bakal kolaps, ada satu hal penting yang perlu gue luruskan. Rugi KFC memang masih terjadi di 2025, tapi angkanya menyusut 54% dibanding rugi tahun sebelumnya. Pendapatan justru naik tipis, bukan turun. Nah, ini pola pemulihan yang lambat dan positif, tapi bukan pola keruntuhan. Manajemen juga secara aktif ngelakuin langkah restrukturisasi, mengubah utang jangka pendek jadi jangka panjang, biar beban bunga lebih ringan, menjual sebagian saham anak usaha buat dapat dana segar, dan menutup gerai-gerai yang secara konsisten nggak profitable sejak pandemi. Bukan menutup bisnis secara serampangan, tapi memangkas bagian yang sakit, biar bagian yang sehat bisa terus jalan. Perusahaan bahkan menargetkan bisa kembali mencatat laba di tahun 2026, dan tetap punya rencana ekspansi jangka menengah hingga 2030 dengan tambahan ratusan gerai baru, meski rencana itu untuk sementara ditahan sampai kondisi keuangan lebih stabil. Jadi, apakah KFC diambang bangkrut? Kalau definisinya adalah tutup total dan hilang dari Indonesia, faktanya belum menunjukkan ke arah situ. Tapi, kalau definisinya adalah perusahaan dalam tekanan keuangan serius yang harus berjuang keras buat kembali sehat, itu jauh lebih akurat menggambarkan situasi mereka sekarang. Ini penting dipahami karena pelajaran utamanya bukan soal KFC gagal total, tapi soal gimana bahkan brand yang paling dominan sekalipun bisa rapuh kalau fondasi bisnisnya nggak dijaga, dan gimana krisis eksternal bisa jadi katalis yang mempercepat masalah yang sebenarnya udah lama mengendap. Guys, ini pelajaran yang bisa kita petik. 1. Dominasi pasar bukan jaminan selamanya. KFC nyaris nggak punya rival sepadan selama puluhan tahun, tapi dominasi itu bikin lengah.
Ketika kompetitor lokal mulai bermunculan dengan produk yang setara dan harga lebih kompetitif, posisi yang dulu terasa aman jadi rentan. Kedua, masalah yang ditutupi. Ekspansi, cepat atau lambat, akan muncul ke permukaan. KFC tetap merugi bahkan di tahun dengan jumlah gerai terbanyak sepanjang sejarahnya. Jumlah gerai yang terus tumbuh bisa menyembunyikan masalah profitabilitas untuk sementara, tapi nggak akan menghapusnya. 3. Krisis eksternal memperburuk kelemahan yang sudah ada. Boikot geopolitik jadi pemicu besar bagi KFC. Tapi kalau fondasi bisnisnya udah sehat dari awal, dampaknya nggak akan sedalam ini. 4. Restrukturisasi butuh waktu dan itu nggak apa-apa. Nggak semua bisnis yang lagi kesulitan harus dibaca sebagai bisnis yang akan mati. Yang membedakan adalah apakah perusahaan itu mengambil langkah konkret, memangkas biaya, menata ulang utang, fokus ke unit yang sehat, atau cuman diam berharap keadaan membaik sendiri. Kelima, struktur bisnis menentukan siapa yang menanggung resiko. Beda dari model bisnis yang resikonya tersebar ke ratusan mitra franchise kecil, struktur bisnis yang terpusat di satu entitas korporat besar berarti semua kerugian langsung membebani perusahaan induk. Ini bukan berarti satu model lebih baik dari yang lain, tapi penting buat kita pahami bareng-bareng siapa yang benar-benar menanggung resiko ketika bisnis sedang goyah. Cerita KFC bukan soal cerita tentang brand yang mendadak runtuh gara-gara satu kesalahan besar. Ini cerita tentang gimana sebuah raksasa yang dominan selama puluhan tahun pelan-pelan digerus oleh kombinasi tekanan dari berbagai arah. Sebagian karena situasi di luar kendali mereka, sebagian lagi karena fondasi yang udah lama retak. Wajah Kolonel Sanders masih senyum di depan gerai. Tapi di balik senyum itu, ada perusahaan yang sekarang lagi kerja keras banget buat balik ke jalur yang sehat. Coba deh ceritain, kapan terakhir kali lo makan di KFC? Dan menurut lo, gerai KFC di dekat rumah lo sekarang masih seramai dulu atau udah mulai sepi? Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Bye-bye.